Nah, adapun pada materi yang ketiga dari kelompok 3 yaitu standar konselor multibudaya. Adapun poin yang akan dibahas, yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki konselor multibudaya. Seorang konselor multibudaya dituntut memiliki kesadaran yang baik terhadap latar belakang budayanya sendiri, termasuk nilai, keyakinan, dan cara pandang yang mungkin mempengaruhi proses konseling. Kesadaran ini penting agar konselor tidak menilai konseli berdasarkan sudut pandang pribadinya. Selain itu, konselor perlu memiliki empati lintas budaya, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan pengalaman konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Penguasaan teori dan pendekatan konseling multibudaya juga menjadi keharusan agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan konteks budaya konseli. Di samping itu, kemampuan komunikasi efektif sangat penting karena konselor harus mampu menyesuaikan gaya bahasa, ekspresi, dan cara berinteraksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman selama proses konseling. Nah, poin kedua yaitu etika dalam konseling multibudaya. Etika konseling multibudaya menekankan pentingnya sikap menghormati nilai keyakinan dan identitas budaya yang dimiliki oleh konseli. Konselor harus menjaga kerahasiaan informasi konseli sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan untuk membangun rasa aman dalam hubungan konseling. Selain itu, konselor tidak boleh memaksakan diri terhadap nilai pandangan hidup atau keyakinan pribadinya kepada konseli, karena hal tersebut dapat merugikan proses perkembangan konseling dalam praktiknya. Konselor juga dituntut untuk bersikap netral dan adil dalam menghadapi semua konseli tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, gender, atau status sosial. Adapun poin ketiga yaitu peran konselor multibudaya. Dalam konseling multibudaya, konselor berperan sebagai fasilitator budaya yang membantu konseli memahami perbedaan budaya dan menyesuaikan diri terhadap secara sehat di lingkungan sosialnya. Konselor juga berfungsi sebagai pemberi dukungan emosional ketika konseling menghadapi tekanan akibat perbedaan budaya atau diskriminasi. Di sisi lain, konselor bertindak sebagai pendidik dengan memberikan pemahaman tentang keberagaman, toleransi, dan bersikap saling menghargai. Lebih jauh lagi, konselor juga mendapat menjadi pembela konseli dari perlakuan tidak adil atau diskriminasi dengan memberikan pendampingan dan membantu konseling menemukan solusi yang tepat. Adapun poin keempat yaitu tantangan bagi konselor multibudaya. Dalam praktiknya, konselor sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bias pribadi yang mungkin muncul secara tidak sadar dan mempengaruhi cara pandang terhadap konseli. Hambatan bahasa juga menjadi masalah, terutama jika konseling menggunakan bahasa daerah atau istilah budaya yang tidak dipahami oleh konselor. Selain itu, perbedaan nilai yang sangat ekstrim antara konselor dan konseli dapat menimbulkan kesulitan dan membangun kesalahpahaman. Tantangan lainnya adalah kurangnya pelatihan budaya dan yang memadai sehingga konselor merasa belum cukup siap dalam menangani konseli dari latar belakang budaya tertentu. Nah, itulah tadi pembahasan dari materi ketiga.